Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah pemirsa SNTV rahimani wa rahimakumullah dimanapun berada. Pada malam hari ini kita berada pada program SNTV yaitu Antum, Anda bertanya, Ustadz menjawab. Dan pada malam hari yang berbahagia ini alhamdulillah kita sudah ada di sisi kita Ustadz Zuna Hafizahullah, yaitu Ustadz Abu Feiruz Ahmad Ridwan LCMA. Ya, kita sapa dulu beliau sebelum kita mulai. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa hal Ustadz? Bikhair alhamdulillah, kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair. Hayakumullah. Di tengah-tengah kesibukan antum masih sempat ya Ustadz ya, Masya Allah. Alhamdulillah bitaufiqillah. Masya Allah, Masya Allah. Baik, untuk mempersingkat waktu kita mulai ya pertanyaannya yang sudah diberikan oleh pemirsa. Baik, kita bacakan pertanyaan yang pertama. Siap Ustaz, kita mulai Ustaz. Tafadhal. Masya Allah. Pertanyaan pertama yaitu Assalamualaikum Ustaz. Ya. Apa hukumnya orang yang mengatakan bahwa bersolawat lebih wajib dari solat? Tafadhal Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa SNTV di mana Allah SWT, ada yang mengatakan bahwasanya salawat lebih wajib daripada salat. Tentu dalam Islam hukum wajib, sunnah, haram, makruh itu semua adalah hak Allah SWT. Bukan manusia yang mengatakan wajib atau lebih wajib, tapi Allah Subhanahu wa taala. Tentang salat banyak sekali keterangan. Inna salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta. Sungguh salat itu bagi orang-orang beriman adalah merupakan ketentuan yang telah ditentukan dengan waktu, kewajiban yang telah ditentukan dengan waktu. Ya. Banyak juga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala mengenai kewajiban salat, perintah dalam bentuk perintah kepada orang-orang beriman, hafidhu ala salawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hendaklah kalian menjaga salat-salat yang Allah wajibkan dan salat wusta yaitu salat asar. Berdirilah karena Allah SWT dengan keadaan khusyuk. Wa aqimus salata wa atuz zakata. Tegakkan salat, tunaikan zakat. Banyak. Ya, telah tegak ijma' bahwasanya salat itu wajib yang 5 waktu bagi orang-orang beriman. Ketika Nabi yang mulia SAW datang oleh Jibril, ketika Jibril bertanya tentang Islam, maka Nabi mengatakan Islam setelah syahadat adalah wa tuqimus shalah, engkau menegakkan salat. Ya, Nabi juga mengatakan bunyal Islamu ala khamsin, Islam tegakkan atas 5 pilar, di antaranya adalah as-salah. Ya, syahadati alla ilaha illallah wa iqamis salah, dan menegakkan salat. Maka dalam hadis ada, dalam ayat ada, ijma' pun telah tegak, sepakat kaum muslimin tentang kewajiban salat. Ya, adapun salawat juga pada prinsipnya wajib diwajibkan dalam perkara-perkara tertentu. Di antaranya adalah ketika Nabi SAW disebut. Nah, ketika dikatakan Nabi Muhammad SAW, kita ucapkan SAW. Dan perintah untuk mengucapkan salawat juga ada. Allah mengatakan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, ucapkanlah salawat kepadanya dan ucapkanlah salam. Ya, ini adalah perintah, dan hukum asal perintah adalah lil wujub. Dan Nabi mengatakan tadaghi ma anfu mri'in dzukirtu indahu man yusalli alayya. Kata Nabi, tak beruntunglah seorang yang aku disebut dan dia tidak berselawat kepadaku. Al-bakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Kata Nabi lagi, orang kikir adalah orang aku disebut dan dia tidak bersalawat kepadaku, maka kita mengucapkan Allahumma shalli wa sallim alaihi. Adapun mengatakan ini lebih wajib daripada ini, ya tentunya adalah perkataan yang tidak benar, tidak pada tempatnya. Masing-masing ada tempat yang wajib. Bahkan dalam bacaan salat kita sendiri ada bacaan salawat, yaitu ketika tahiyat, ketika tasyahud. Ya, tasyahud akhir yang jelas. Tasyahud akhir ada salawat. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad. Oleh karena itulah
Ini perkataan mungkin orang-orang awam yang tidak berilmu, mereka sembarangan ya. Kita katakan semuanya Allah wajibkan, tapi masing-masing ada pada tempatnya. Wallahu taala alam. Nah. Baik, jadi kesimpulannya semuanya ada posisinya masing-masing Ustaz ya. Sahih. Iya, diwajibkan ketika dia berbeda tempatnya. Iya. Iya. Baik, baik. Syukran Ustaz, kita lanjutkan di pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, kalau kita selesai sholat, kita berzikir. Terus sementara lagi berzikir kita buang angin. Apakah boleh zikir itu dilanjutkan atau berhenti berzikirnya? Terima kasih. Selepas sholat tadi. Selepas sholat. Baik, bismillah walhamdulillah ba'du. Adapun syarat taharah, bersuci itu tidak pada setiap bentuk ibadah. Yang jelas diwajibkan bersuci adalah ketika sebelum sholat. Ya Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum minas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan salat, maka cucilah wajah-wajah kalian. Ya, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, cuci pula tangan-tangan kalian. Ila wa aydiyakum ilal marafiq, hingga siku-siku kalian. Wamsahu biru'usikum, usaplah sebagian kepala kalian. Ya. Wa arjulakum, dan cucilah kaki kalian. Ini perintah wudu. Ya. Dan kata Nabi, innallaha la yaqbalu Allah salat ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah seorang kalian ketika dia berhadas sampai dia berwudu. Ini menunjukkan wajibnya wudu ketika salat. Demikian juga sebagian ulama mewajibkan wudu, bahkan ulama mewajibkan wudu ketika tawaf. Ya, harus dalam keadaan bersuci. Sebagian ulama mewajibkan wudu ketika akan menyentuh Quran. Adapun di luar daripada perkara-perkara ini tak ada kewajiban berwudu. Oleh karena itu ketika Anda batal wudunya selepas sholat sedang berzikir, tak mengapa, lanjutkan. Dan Nabi sendiri berzikir dalam segala keadaan. Kata ibunda kita Aisyah, kana Rasulullah yadhkurullah ala kulli ahyani. Nabi senantiasa berzikir dalam segala keadaannya. Bahkan seseorang ketika jinabat pun dia misalnya belum sempat mandi, ya dia berwudu dan siap-siap tidur, dia boleh berzikir. Tak ada masalah insyaallah tabaraka taala. Nah, wallahu alam. Baik. Berarti berzikir tidak mengharuskan kita berwudu. Ya, di luar salat. Nah. Baik, syukran Ustaz. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Afwan Ustaz, di kampung saya butuh donasi, yaitu beli alat sound system. Ya. Untuk keperluan dakwah. Niat hati ingin sekali membantu. Namun keadaan saya saat ini belum memungkinkan. Ya. Bolehkah saya berhutang dulu untuk membantu keperluan tersebut? Jazakallah. Baik, bismillah walhamdulillah ba'du. Pada prinsipnya tak ada masalah ketika seorang dia membantu untuk kepentingan dakwah, masjid dan seterusnya. Dia berhutang untuk membeli mikrofon atau untuk membeli besi, untuk membeli semen, apapun juga. Selama dalam catatan dia yakin dia akan bisa membayar hutang tersebut. Tak mengapa dia berhutang dan dia yakin akan bisa membayar hutang tersebut, mungkin dari gajinya atau perkiraannya akan mendapatkan uang. Yang dilarang adalah seseorang berhutang tapi dia tak memiliki kemampuan untuk membayarnya. Itu yang dilarang. Maka dalam perkara seperti ini kau boleh saja berhutang. Ya silakan, nggak ada masalah kau berhutang untuk membeli mikrofon, speaker. Alhamdulillah bagus insyaallah. Allah akan mengganti apa yang kau keluarkan insyaallah. Ya tapi tadi catatannya engkau harus yakin bahwa engkau akan bisa membayarnya dan engkau lebih tahu dengan kapasitas dirimu, kemampuanmu, ekonomimu. Wallahu a'lam. Nah. Baik, berarti harus mengukur juga Ustaz ya? Ya, nah. Baik, pertanyaan keempat ini agak sedikit lucu atau tapi kasihan Ustaz. Mungkin Ustaz mau ngopi dulu sebelum menjawab Ustaz. Apa Ustaz? Ya. Ngopi dulu Ustaz. Ya, tafadhal. Alhamdulillah. Masya Allah. Sudah siap Ustaz? Alhamdulillah. Agak sedikit menggelitik Ustaz. Baik, bismillah. Bagaimana hukum jika seorang transgender? Oh, transgender? Iya Ustaz. Yang telah operasi ganti kelamin meninggal dunia. Ya. Apakah penyelenggaraan jenazahnya mengikuti kelamin sebelum atau setelah operasi kelamin? Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hukum asalnya tanyakan adalah bagaimana hukum transgender itu dari situ bermula. Baik. Dan ini adalah merupakan dampak daripada kesalahan. Subhanallah. Transgender tak kita ragukan adalah perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan binasil Quran wa sunnah. Di antara tipu daya setan akan merubah
Ciptaan Allah SWT. Kata Allah dalam Al-Quran, setan, Allah katakan tentang setan, wala yughayyirunna khalqallah. Pasti mereka akan merubah ciptaan Allah SWT. Jadi yang merubah ciptaan Allah itu setan. Dan dia menghiasi indah perbuatan tersebut. Ya, transgender dianggap sebagai orang itulah keindahan, subhanallah. Itulah hak asasi manusia. Dalam Islam enggak, ini penyakit. Allah ciptakan laki-laki, kemudian dia tak ridha dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia ingin menjadi perempuan. La ilaha illallah. Atau sebaliknya Allah ciptakan dia perempuan tapi ingin menjadi laki-laki. Dan Allah Rasulullah SAW juga menyebutkan dalam hadis beliau, ya, la'na dalam hadis yang disampaikan oleh salah seorang sahabat Nabi, kata beliau, la'na Rasulullah SAW al-mutasyabbihati minan nisa' birrijal. Rasulullah melaknat, ya, al-mutasyabbihati minan nisa' birrijal, perempuan yang meniru laki-laki. Tomboy, pakai baju ketat kayak laki-laki, celana kayak laki-laki, rambutnya cepak kayak laki-laki, iya, berjalan pun kayak laki-laki, subhanallah. Kemudian wal mutasyabbihin minar rijal bin nisa. Ya, Rasulullah juga melaknat perempuan yang meniru laki-laki yang meniru perempuan. Semuanya waria itu habis semua itu. Ya, tak ada dalam Islam yang namanya waria. Waria wanita tapi pria tak ada. Ya, yang ada bencong. Subhanallah. Tapi dihaluskan waria namanya. Waria, Ustaz. Iya. Dan ini bermasalah dalam Islam, ini musibah besar. Ya, dan ini semua bagian daripada tipu daya syaitan. Wala yughayyirunna khalqallah. Ya, dia tak rela dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan dia. Allah lebih tahu dengan kemaslahatan dirinya. Allah ciptakan dia laki-laki, mau jadi perempuan. Menciptakan dia perempuan, mau jadi laki-laki. Subhanallah. Andai kata, dan ini telah banyak terjadi di dunia-dunia kufar, Iya, banyak, Ustaz. negeri-negeri kafir, bahkan mereka menghalalkan pernikahan sejenis. Dilegalkan. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Andai kata ini dilegalkan dan ini memang didukung oleh seluruh dunia, akan putuslah generasi, habis generasi. Masalah besar. Sekarang orang-orang kafir, subhanallah, muslim di negeri-negeri barat sana, mereka kebingungan bagaimana mendongkrak popularitas Betul. masyarakat mereka. Iya, betul, Ustaz. Karena subhanallah, mereka menghalalkan pernikahan sejenis, mereka menghalalkan segala hal. Subhanallah, mereka menghalalkan pelacuran, orang malas, mereka anti yang namanya lembaga pernikahan. Tak mau nikah, banyak beban, banyak tuntutan. Lebih baik kumpul kerbau. Ya, Kumpul kebo, kumpul kera. Akhirnya mereka memilih kumpul kebo, subhanallah. Mereka pun tak mau punya anak. Kenapa? Punya anak banyak resikonya. Child free, Ustaz. Iya, apa namanya? Child free. Child free itu apa? Bebas anak. Ah, iya. Child free bahasa Inggrisnya. Betul, Ustaz. Mereka tak mau diributkan dengan anak. Akhirnya apa dampaknya? Mereka kumpul kebo, mereka takut beranak, pemerintah bingung nih, akan habis nih populasi ini. Banyak menurun. Sementara kaum muslimin di negeri mereka beranak pinak. Iya, bisa sampai 5, Subhanallah. 6. Mereka kebingungan, ini bahaya. Inilah dampak daripada menghalalkan hal-hal semacam ini. Iya, dampaknya mereka bahkan di sebagian negeri itu, negeri-negeri non muslim, negeri-negeri kafir sana, orang-orang barat sana, mereka memberikan support. Siapa yang mau punya anak, Betul, Ustaz. semua diberi support. Iya. Gratis semua, subhan, diberi macam-macam. Di negeri kita bayar mahal. Mereka gratis. Ini semua kerusakan daripada kerusakan masyarakat. Gara-gara akidah yang keropos. Jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi lembaga orang tua pun mereka tak pedulikan. Karena mereka sejak kecil memang tak dididik oleh orang tua. Orang tua sibuk bekerja, anak dititipkan. Nanti ketika orang tua ini telah tua renta, anak-anak menitipkannya. Lihat di negeri kaum muslimin. Oh, subhanallah. Orang tua begitu dimuliakan. Betul. Ya, ini indah agama kita. Masya Allah. Jadi ini transgender tadi ya, bahasannya agak sedikit jauh. Ini karena kita merasa gregetan ini. Masya Allah. Dalam Islam Allah mengatakan walaysa dzakaru kal untha. Laisa dzakaru kal untha. Laki-laki tak sama dengan perempuan. Yang namanya perempuan tetap perempuan, laki-laki laki-laki. Walaupun dia merubah dirinya, sebenarnya dalam agama tak dipandang perubahan tersebut. Subhanallah. Andai kata qadarullah, misalnya dia adalah seorang laki-laki, tak merasa rela dengan kelakiannya, padahal subhanallah, laki-laki itu Allah angkat derajatnya. Arijalu qaumun 'alan nisa, laki-laki pemimpin bagi perempuan.
merasa tak sanggup, subhanallah, tukar kelamin, transgender, subhanallah, dihabisinya. Nauzubillah. Nauzubillah min dzalik. Ini udah kerusakan. Bagaimana nanti dia mati? Terserah yang menyelenggarakannya. Subhanallah. Boleh apa akan terserah. Tapi dalam Islam ini dihukum tetap laki-laki. Ya, andai kata orang menyelenggarakannya, mungkin terserah orang menyelenggarakannya. Dalam Islam ini diselenggarakan secara laki-laki. Laki-laki. Bahkan dia wajib Jumat. Bencong itu wajib Jumat loh. Wajib ya. Laki-laki dia. Subhanallah. Wajib jihad. Kalau andai kata diteriakkan jihad, maka banyak risiko. Subhanallah. Ini jadi Kalau sholat di sop mana, Ustaz? mereka laki-laki ini sholatnya di depan bukan di belakang. Subhanallah. Mereka lah orang-orang yang kebingungan di mana meletakkan. Subhanallah. Waria, transgender, ketika ada perempuan laki-laki toilet, semua tak menerima mereka. Iya. Ya kan? Betul, Ustaz. Waria masuk ke tempat perempuan, ini laki-laki masuk ke tempat tertolak. Kayaknya harus ada kuburan khusus kepada kaum waria. Ya, waria, transgender mereka harus punya kuburan khusus kayaknya nih. Iya. Kayaknya harus ada penyelenggara khusus. Tapi malaikat cuma Mereka tak tahu yang namanya waria. Laki-laki, perempuan. Iya. Bermaksiat, tak bermaksiat. Kafir, tak kafir. Sama saja. Subhanallah. Itu hukum akhirat Allah SWT. Hukum dunia, apa asalnya? Dalam Islam ada yang disebut dengan nama al-khunthal muskil. Dalam pembahasan ilmu faraid, ada laki-laki atau perempuan kadang-kadang memiliki dua kelamin. Oh. Itu namanya al-khunthal muskil. Tapi akan ketahuan mana jenisnya. Kelak akan dilihat Ada yang mana dominan. kelaminnya yang dominan. Pertumbuhannya mana yang dominan. Ketika dia dominan pertumbuhan perempuan, dia hukumnya perempuan. Itu bisa dihilangkan. Yang kelamin laki-lakinya bisa dioperasi, dihilangkan. Sebagai bentuk kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya, dalam hal warisan al-khunthal muskil ini akan dilihat. Lihat bagaimana yang dominannya. Supaya dapat warisannya sesuai dengan dia. Iya, betul. Nah, ini ada ketika memang dua kelaminnya, tapi kalau satu kelamin dia rubah, no way. Kata orang Inggris. No way. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah. Jadi jelas ya agama kita, Ustaz ya. Hitam-hitam, Jelas. putih-putih. Betul, tak ada abu-abu. Tidak ada abu-abu. Yang abu-abu harus tempat buat pemakaman sendiri nih. Penyelenggara Masya sendiri. Allah, Nanti Masya penyelenggaranya semua orang-orang semacam dia akhirnya kan. Iya. Subhanallah. Semangat kali. Ya. Nggak salah anak suruh Ustaz minum kopi dulu. Ya. Suruh lagi kayaknya antum ini. Masya Allah. Kita sudah menjawab ya jawaban yang tadi. Pertanyaannya, Masya Allah. Semoga bisa diterima. Mungkin bisa menjadi solusi ya. Amin. Semoga yang bertanya ini atau yang mendengarkan yang kasusnya sama bisa bertobat ya, kembali kepada Allah, kembali kepada fitrahnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pertanyaan yang terakhir Ustaz, Ya. kita tutup. Afwan Ustaz mau nanya, apa sikap kita terhadap fitnah di medsos terhadap ustaz-ustaz sunnah melalui potongan-potongan video yang kesannya mengadu domba? Apakah kita ikut berdebat menjelaskan bahwa itu fitnah dan tidak benar adanya, atau apakah kita diam saja? Bismillah, alhamdulillah, ba'du. Tentunya kita dalam beramar ma'ruf nahi munkar, ini kan kemungkaran kan. Betul Ustaz. Amar ma'ruf nahi munkar tentu ada urutan-urutannya. Ya, lihat sisi maslahat, mudarat, lihat kapasitas kita. Betul. Tak semua orang itu ketika dia beramar ma'ruf nahi munkar semua dipukul rata, nggak bisa. Karena itu Nabi mengatakan man ra'a minkum munkar falyughayyirhu biyadi. Yang melihat kemungkaran rubah dengan tangan. Fa in lam yastati' fa bilisani, enggak bisa dengan tangan, dengan lisan. Fa in lam yastati' fa biqalbihi, tak bisa dengan lisan, dengan hati. Menunjukkan tak sama. Ketika seorang menulis di media sosial, juga dia tak sama pandangan manusia terhadapnya dan segala macam. Maka tiap orang melihat kapasitas dirinya. Ya. Apabila tak ada gunanya dia masuk ke sana, tak guna berdebat, tak dengarkan, hanya sekedar buang energi, untuk apa? Ya, oleh karena itulah lihatlah sisi maslahat, lihat sisi mudarat. Tak semua perdebatan itu baik, mengandung kebaikan. Sedangkan orang mereka bukan ingin mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Betul. Untuk apa diladenin orang-orang semacam itu? Tinggalkan mereka, subhanallah. Sebutkan yang baik-baik. Ya. Oleh karena itu dalam bab rudud, membantah, tak semua orang punya kemampuan membantah. Kadang-kadang membantah tanpa ilmu. Betul. Kadang-kadang didebat, dihujat, dia kalah dalam hujatannya. Waduh, Ya, jadi musibah. merendahkan ini. Oleh karena itu kata patah rahimallahu mra'an arafa qadra nafsi. Semoga Allah merahmati seorang yang tahu diri. Tahu diri. Sampai di mana kemampuannya.
Masya Allah. Jangan semua didebat, subhanallah. Kemudian tak sabar akhirnya keluar kata-kata kotor. Akhirnya dia menghujat, akhirnya melanggar undang-undang IT. Iya. Ya bahaya. Penjara. Ya, halaka mar'un lam ya'rif qadrah, binasa seorang yang tak tahu dirinya. Ya, jika tak ada maslahat jangan. Tapi jika engkau bisa membantah dengan gaya yang ilmiah dan engkau yang dikenal di publik, bahasamu bagus, santun untuk mengingatkan manusia, silahkan. Jadi tak bisa general hukumnya. Wallahu tabaraka taala. Cukup kayaknya ya. Syukur Ustaz. Oke. Nasihat yang sangat berharga di pertanyaan terakhir khusus untuk para penuntut ilmu ya, biasanya masih semangat ya, semoga Allah menjaga kita. Dan ini adalah sesi terakhir dari pertanyaan kita, program Antum Anda Bertanya Ustaz Menjawab. Nantikan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya dan jawaban dari Ustaz kita di episode yang selanjutnya insyaallah taala. Semoga Allah melindungi Ustaz juga. Amin, dan ya para Rabb. pemirsa dimanapun berada. Kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.